الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الحق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى سبيل الحق قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur. Hari yang mulia, tempat yang paling mulia. Allah menakdirkan kita semua duduk bersimpuh dalam rangka tasyakkur dan ta'abbud. Semoga rangkaian ibadah kita yang wajib, yang sunnah, jamaah yang sudah berusaha menggunakan pakaian putih, memakai wangi-wangian, datang lebih awal, mandi sebelum Jum'ah, membaca surah Al-Kahfi, dan tentunya bersedekah di hari yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat yang istiqamah menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat di mimbar yang mulia, mari kita tingkatkan iman kita, mari kita tingkatkan taqwa kita, mari kita tingkatkan amal saleh kita, karena itu semua adalah garansi kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan insyaallah kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tergesa-gesa dalam kehidupan, terburu-buru dalam setiap amal merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru bagian dari perbuatan syaitan. Kalau kita salat buru-buru, lepas tumakninah kita, maka salat kita enggak akan syah. Baca Quran kita buru-buru, yang harusnya panjang 3 alif menjadi tidak panjang, yang dengung jadi hilang dan sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulullah ketika ingin cepat-cepat menguasai membaca Quran di dalam surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Janganlah engkau gerakan wahai Muhammad lidahmu, lisanmu untuk cepat-cepat ingin menguasai Quran, atas tanggungan kamilah yang akan mengumpulkan di dadamu.
Kerjaan dunia kalau kita buru-buru juga akan berantakan, jemaah sekalian. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya 5 tempat yang harus kita segerakan di dalam Islam. Illa 5 mawadhi'a. Sisanya tergesa-gesa, terburu-buru, merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Yang pertama, it'amud dhaifi idza nazala. Yang mesti harus kita segerakan di dalam Islam adalah memberi makan tamu kita. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah kita, maka dalam Islam perlu kita segerakan untuk menjamu tamu tersebut. Dalam Islam tamu membawa rahmat, membawa berkah, membawa rezeki bagi sahibul bait. Dan setelah pulangnya tamu, maka gugurlah dosa-dosa sahibul bait. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah, Rasul dan hari akhir, hendaknya ia menerima tamunya. Jadi yang hal pertama dalam Islam yang perlu kita segerakan adalah menjamu tamu kita. Yang kedua, di dalam Islam yang mesti kita segerakan adalah tajhizul mayyit idza mata. Mengurusi jenazah jika ada seseorang yang meninggal atau wafat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah. Asri'u bil janazah. Cepatlah kalian urusin jenazah. Cepatlah kalian urusin jenazah. Ada satu tradisi di antara kita di lingkungan dan masyarakat kita, kalau ada orang yang wafat, kita masih menunggu-nunggu ahli waris yang dari luar kota, bahkan dari luar negeri pulang untuk melihat kondisi jenazah. Padahal di dalam Islam kita diperintahkan untuk menyegerakan mengurus jenazah. Dalam sebuah hadis dan riwayat, seorang jenazah yang wafat itu dia berteriak-teriak, qaddimuni, qaddimuni, cepat urusin saya, cepat urusin saya. Karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal kedua di dalam Islam yang mesti kita segerakan adalah mengurus jenazah apabila ada salah seorang di antara kita yang wafat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ketiga yang mesti disegerakan di dalam Islam adalah tazwijul binti idza balagat. Menikahi anak jika sudah baligh, menikahi anak jika sudah mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang lain, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji." Jemaah sekalian, zaman sekarang luar biasa. Banyak orang-orang, perempuan-perempuan yang memilih tidak menikah. Bahkan membuat list yang luar biasa, calon suami saya harus punya ini, punya itu. Harus lulusan ini, lulusan itu. Harus memiliki ini dan memiliki itu. Dan ini di dalam Islam tidak dianjurkan. Fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Dalam memilih jodoh, dalam memilih pasangan, mari kita prioritaskan agama sebagai tolak ukur dalam memilih pasangan kehidupan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunda-nunda pernikahan akan membuat potensi kita untuk bermaksiat menjadi lebih besar. Allah Subhanahu wa taala tentu berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena jalan itu merupakan jalan yang sesat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang mesti kita segerakan di dalam Islam adalah qada'ud daini idza wajabat. Membayar hutang jika waktunya sudah datang.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyarakum ahsanukum qada." Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang terbaik dalam membayar hutangnya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, di masyarakat kita realitanya adalah banyak sekali di antara kita dalam kehidupan ini untuk menjalani kehidupan ekonomi rumah tangga dan kehidupannya, dia menjalankan kehidupannya dengan penuh dengan pinjaman-pinjaman. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah senantiasa mengingatkan bahwa hutang merupakan sesuatu yang muamalah yang dibolehkan di dalam Islam. Namun hendaknya kita harus berhati-hati di dalam berhutang. Ingatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk menyolatkan jenazah yang memiliki hutang piutang yang belum diselesaikan selama hidupnya. Ketika kita memiliki hutang, kemudian kita wafat, ahli waris kita tidak menyelesaikannya, maka di yaumil qiyamah nanti la dinara wala dirham ukhidha min hasanatih. Tidak ada dinar, tidak ada dirham. Kita tidak akan mampu membayar hutang-hutang kita di yaumil qiyamah, maka akan diambil dari kebaikan-kebaikan kita. Nauzubillah wal a'yadzubillah. Akhirnya kita di yaumil qiyamah boro-boro kita untuk menyelamatkan kehidupan akhirat kita. Sungguh kebaikan-kebaikan kita diambil untuk melunasi hutang-hutang kita. Karena itu jamaah sekalian, mari kita hidup secara realistis dan proporsional. Kita hitung kemasukan kita berapa, ya, pengeluaran kita berapa. Zaman pandemi 2 tahun ini luar biasa, banyak sekali orang-orang yang hancur kehidupannya karena hutang piutang yang tidak lagi bisa diselesaikan oleh saudara-saudara kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hal kelima yang mesti disegerakan di dalam Islam adalah at-taubah minadz-dzunubi idza farita au idza akhta'a. Yaitu segeralah kita bertaubat, segeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan sebuah kesalahan dan kehilapan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menjemput ampunan-ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati, di mana Allah menyiapkan surganya yang seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika kita buat kesalahan, mari kita insafi secepatnya. Ketika kita mungkin menzolimi saudara-saudara kita berbohong, atau kita mengambil hak orang lain yang tidak disengaja, atau mungkin kita melalaikan kewajiban-kewajiban perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mari langsung kita istighfar, salat taubat, dan tentunya taubatan nasuha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelima hal yang mesti kita segerakan di dalam Islam. Sisanya merupakan perbuatan-perbuatan yang berasal dari syaitan yang akan mampu menghancurkan kehidupan kita semua. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mengingatkan kepada kita semua akan 5 hal yang mesti kita segerakan. Kita cepat-cepat kita lakukan dengan segera di dalam Islam sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.